Baru pertama kali ini gue merasakan takutnya untuk di layoff. Jadi gue disclaimer dulu. Minggu lalu, perusahaan gue melakukan efisiensi terhadap karyawan karena dampak dari tarifnya Amerika Serikat. Perusahaan gue adalah perusahaan Cina yang dia punya kantor di Indonesia dan produk kita tidak dijual di Indonesia, tapi kita jual di Amerika Serikat. Kita jual di platform e-commerce mereka seperti eBay, Walmart, Wayfair, Amazon, Temu, dan sebagainya. Gue awalnya berpikir bahwa perusahaan gue bakal selalu stabil karena dia pemasukan dolar tapi gajinya adalah rupiah, kita-kita orang Indonesia. Itu satu hal yang gue pikirkan dan satu hal yang selalu gue gaungkan kepada orang-orang di luar sana. Tapi ternyata gue salah. Bahwa di dunia ini tidak ada yang selamanya. Karena minggu lalu orang-orang yang di layoff itu adalah orang-orang yang lebih baik kinerja daripada gue, menurut gue ya. Mereka yang sudah 1 tahun lebih bekerja dan udah jadi karyawan tetap, gue merasa kayak Allah masih tahu gue masih butuh rezeki dari sini sehingga gue ditetapkan untuk masih kerja di situ. Tapi satu pemikiran yang muncul di otak gue adalah nggak ada yang bertahan selamanya. Selama kita masih sebagai budak karyawan di suatu perusahaan yang bukan perusahaan kita, ya maka gak bakal ada yang selalu aman. Betul nggak sih? Gue baru 2 tahun bekerja. This is not my first time to see people to get lay off. Ada yang dia di lay off itu karena memang kinerjanya kurang baik. Tapi kalau ini karena perusahaannya kena dampak dari suatu kebijakan. This is totally different rasanya gitu. Kalau karena kinerja, gue bisa tahu kinerja gue gimana, gitu kan, dan lain sebagainya, sehingga gue bisa mengira gue nggak bakal di layoff. Itu kalau kinerja ya. Tapi kalau karena kebijakan daripada satu perusahaan karena dampak dari sesuatu, gitu ya. Contoh kayak perusahaan gue karena dampak dari tarifnya Amerika Serikat terhadap Cina, itu gue nggak bisa predik siapa yang bakal di layoff. Temen gue lebih perform dari gue, tapi gue masih berada di posisi gue sekarang. Gue bukan gak bersyukur, tapi gue mulai berpikir bahwa tidak ada yang selamanya. Sebelum pekerjaan gue digantikan, waktu gue tinggal 2-5 tahun, 2027 sampai 2030.